Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini Muhammad Alvin Faza, NIM 16070160118. Saya akan menyampaikan materi saya mengenai wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan dan pengertian psikologi komunitas. Namun, alangkah baiknya sebelum kita memulai materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dalam mencerna ilmu ini, agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diridhoi pada kegiatan pagi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya menggunakan video animasi yang dicampur dengan PowerPoint sebagai media presentasi saya. Semoga teman-temanku menikmati apa yang telah saya buat dan memahami apa yang telah saya jelaskan. Oke, kita mulai presentasi kali ini dengan memperhatikan slide pertama. Materi yang kita bawa adalah wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Tapi, adakah yang sudah tahu apa itu komunitas? Oke, sebagai permulaan, kita pemanasan dulu ya. Komunitas itu apa sih? Jadi, menurut Hillary dan juga George Junior pada tahun 1955, dalam studinya tentang komunitas psikologi rural, komunitas adalah hal yang dibangun dengan fisik atau lokasi geografi, atau physical or geographical location, dan kesamaan dasar akan kesukaan atau interest atau kebutuhan. Di sini udah ada yang rada paham? Ya mungkin ini sulit sih untuk mencontohkan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Untuk menurut Kenneth Heller dalam Psychology and Community Change atau Challenge of the Future, ada 2 poin. Poin pertama adalah Community as Locality, yang berdasarkan tempat tinggal atau geografis, sebagai contoh seperti komunitas RT, komunitas RW, komunitas warga A, komunitas warga situ Gintung, komunitas warga Cimeong, komunitas warga si Puspus, dan lain sebagainya. Mungkin ada poin kedua yaitu community as relational group atau berdasarkan minat bukan tempat tinggal. Jadi mungkin ada beberapa komunitas yang memang tempat tinggalnya itu jauh-jauh, tapi karena minatnya mereka itu sama, jadi mereka ya kumpul di situ. Sebagai contoh, misal komunitas pendaki Gunung Indonesia Raya KPGIR misalnya, atau komunitas pendaki gunung saja KPGS. Itu seorang-orang yang sepaham, yang seminat mendaki gunung bersama-sama, suka banget mendaki gunung. Ya udah kumpul di situ, tumplek-tumplek jadi satu. Gak peduli dari mana tempat tinggalnya, gak peduli mereka geografisnya bagaimana, pokoknya mereka minatnya ya di situ. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Jadi, karena tadi kita sudah membahas tentang komunitasnya, untuk mengetahui wajahnya itu gimana, kita harus lihat struktur kemasyarakatannya. Oke, jadi struktur masyarakat secara umum itu ya struktur sosial. Konsepnya begini, struktur masyarakat dan struktur sosial itu memiliki konsep dasar, yaitu pertama status dan juga peran. Dalam struktur itu kan tertata, memiliki aturan-aturan. Jadi apabila struktur itu tidak memiliki status dan peran, maka itu tidak bisa dikatakan struktur, dikarenakan mereka tidak tahu apa status mereka dalam suatu komunitas itu, apa status mereka dalam sebuah sociality itu, dalam sebuah masyarakatan itu, kan nggak tahu mereka. Makanya perlu konsep antara status dan juga peran. Menurut Rob Linton pada The Study of Man and Introduction halaman 114 tahun 1956, status itu merupakan kumpulan hak dan juga kewajiban seorang individu. Seorang individu yang memiliki status itu memiliki hak, memiliki kewajiban. Sedangkan untuk peran
itu merupakan dinamika daripada status yang dimiliki individu tersebut. Nah, contoh paling gampang begini. Kita sebagai mahasiswa, status kita dalam struktur kemasyarakatan adalah mahasiswa. Peran kita apa? Peran kita adalah belajar. Hak dan juga kewajiban kita memiliki status mahasiswa apa? Hak kita sebagai mahasiswa adalah menuntut ilmu. Ya, hak kita adalah menuntut ilmu. Hak kita adalah menerima pendidikan yang telah kita bayarkan, yang mungkin yang gratis dibayarkan oleh negara atau sebagainya. Sebagai mahasiswa, kita berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu. Dan kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah tetap menuntut ilmu dan juga memberi edukasi kepada masyarakat. Meskipun itu tidak kewajiban murni, cuman alangkah baiknya sebagai mahasiswa juga mengedukasi juga memberikan contoh sebagai orang yang berilmu itu bagaimana. Peran, terus apa perannya? Dinamikanya apa? Dinamikanya, apabila kita memiliki hak mendapatkan pendidikan, maka dinamikanya adalah kita harus menjemput bagaimana kita harus memiliki pendidikan itu, mendapatkan pendidikan itu. Bagaimana kita harus dapat hak kita? Kita harus menjemputnya. Dinamikanya yaitu menuntut ilmu. Kita berangkat kuliah tiap hari, kita belajar di perpus, kita mengorek-ngorek jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Disitulah dinamikanya. Untuk kewajiban kita menuntut ilmu hampir sama seperti itu. Ada ketambahan lagi, kita dinamikanya adalah mengedukasi masyarakat, memberikan pelayanan bahwa kita adalah orang yang berilmu. Kita perantau jauh-jauh, nggak uraan. Kita harusnya memberikan hal yang baik terhadap masyarakat sekitar. Yaitu dinamikanya seperti itu, perannya kita harus seperti itu. Nah, contoh yang paling gampang lagi yaitu adalah guru. Statusnya guru. Mereka memiliki hak seperti tunjangan dan lain sebagainya, kompensasi, ya wajar. Dan juga kewajiban mereka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Perannya apa? Perannya ya belajar mengajar. Perannya para guru, beliau adalah memberikan ilmu, mengajarkan pendidikan, mendidik siswa-siswanya ataupun mahasiswa-mahasiswanya agar mencapai tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Terus bentuknya bagaimana? Kalau misalnya dari tadi kan kayaknya kita belum lihat bentuknya ya. Hanya lihat konsep-konsepnya kan ya kan. Oke, kita harus menilik perannya dulu aja. Kita lihat peran. Salah. Pengertiannya dulu aja. Jadi pengertiannya itu apa sih? Pengertian daripada struktur kemasyarakatan itu. Jadi, menurut umum, pengertian daripada struktur kemasyarakatan adalah suatu rangkaian relasi-relasi sosial dalam masyarakat. Rangkaian relasi sosial tersebut berupa susunan yang bentuknya bisa hierarki atau vertikal, horizontal, atau dapat juga berupa kombinasi di antara keduanya. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Maka bentuk yang ada yaitu, bila kita lihat tadi daripada pengertiannya, kan ada yang vertikal, maka strukturnya juga ada yang vertikal. Nah, sebagaimana struktur vertikal dalam bahasa itu bisa dikatakan sebagai struktur yang stratifikasi. Sebagai contoh yaitu tingkat kekayaan masyarakat. Tingkat kekayaan masyarakat itu dihitung dari bawah hingga ke atas dalam bentuk nominal. Contoh kedua, tingkat pendidikan itu biasanya dipatok menjadi 5 bagian atau 4 bagian, yaitu tingkat rendah, menengah, tinggi, dan juga sangat tinggi. Yang terakhir, sebagai contoh yaitu tingkat kekuasaan. Tingkat kekuasaan ini bisa kita patok contoh seperti sistem pemerintahan.
dari kabupaten, bupati kekuasaannya ya di kabupaten, wali kota kekuasaannya di kota, gubernur kekuasaannya di provinsi, hingga sampai ke presiden yang kekuasaannya di Indonesia atau negara. Maaf, tadi salah ngomong. Untuk poin kedua adalah struktur horizontal. Struktur horizontal atau bisa disebut sebagai diferensial. Sebagai contohnya adalah ras. Semua ras, sebagai contoh, ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid, mereka sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Agama. Agama sebagai contoh, Buddha, Hindu, mereka sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Suku bangsa. Suku bangsa sebagai contoh, suku bangsa Indonesia dengan suku bangsa Filipina. Mereka sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Gender pun juga kesetaraan, tapi gender bedakan dengan jenis kelamin. Maaf. Oke, kita kembali ke struktur kombinasi. Pada struktur kombinasi itu merupakan gabungan daripada keduanya. Jadi, sebagai contohnya adalah komunitas cendekia Islam. Dalam komunitas cendekia Islam itu ada dua persyaratan. Yang pertama adalah mereka harus cendekia. Mereka harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan tertinggi. Yang kedua adalah mereka harus Muslim. Mereka harus beragama Islam. Apabila mereka memiliki agama Kristen, ya mereka nggak bisa masuk komunitas ini. Nah, contoh kedua yaitu Ikatan Mahasiswa Demak. Ini juga ada dua persyaratan. Syarat pertama, mereka harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu S1 universitas itu. Yang kedua, mereka harus berasal dari daerah yang sama, yaitu Demak. Bila mereka berasal dari daerah yang berbeda, nggak bisa dikatakan itu merupakan ikatan atau komunitas mahasiswa Demak. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, wajah daripada komunitas dalam struktur masyarakatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama merupakan stratifikasi. Bersifat apa? Bersifat tertutup karena hierarki dengan syarat yang ketat. Seperti tadi contoh, tingkat kekayaan masyarakat bila dihitung daripada nominal. Tingkat pertama itu lebih dari 1 triliun. Tingkat terakhir itu hanya sampai 5 juta. Kita lihat, apabila orang A itu ingin masuk ke komunitas tingkat kekayaan paling tinggi, bisa atau tidak? Sedangkan orang A ini memiliki tingkat kekayaan berjumlah 10 juta saja. Secara syarat, orang A ini tidak memenuhi dikarenakan stratifikasi atau komunitas yang ada pada stratifikasi ini, pada struktur masyarakat yang stratifikasi ini tidak sesuai, tidak pas gitu. Syaratnya tidak pas. Jadi tidak sembarang orang masuk. Seperti tingkat pendidikan, dari orang-orang tingkat pendidikan rendah, kok mereka ingin masuk ke komunitas orang-orang pendidikan tingkat tertinggi, ya tetap tidak bisa. Karena sistem daripada struktur masyarakatan yang ada bersifat stratifikasi atau bertingkat. Jadi tidak bisa naik bila syaratnya belum terpenuhi. Syaratnya harus dipenuhi dulu, baru Anda bisa naik ikut komunitas yang diinginkan. Oke, poin kedua daripada kesimpulan yaitu wajah komunitas yang ada pada diferensia, pada struktur kemasyarakatan yang bersifat diferensia itu lebih terbuka, tanpa hierarki. Syaratnya sudah ada pada diri sendiri seperti ras, suku bangsa, itu semua kan diturunkan dari nenek moyang kita, ya kan?
agama, kepercayaan, itu juga kebanyakan diturunkan dari nenek moyang kita. Meskipun ada beberapa orang yang ingin merubah penampilannya, mungkin ingin merubah kepercayaannya agar dapat masuk ke komunitas yang mereka inginkan. Namun ini lebih terbuka, jadi tidak sesulit daripada yang stratifikasi tadi. Kalau stratifikasi tadi sudah dipatok, Anda harus sekian agar masuk komunitas ini, Anda harus sekian agar masuk komunitas itu. Bila pada diferensia tidak demikian, Anda apa? Anda ras mongoloid. Oh ya, silahkan masuk ke komunitas ras mongoloid. Anda apa? Anda ras kaukasoid. Oh ya, silahkan masuk ke ras kaukasoid. Namun tidak ada ketimpangan, tidak ada rendah dan juga tinggi antara kelas-kelas yang ada pada diferensia, karena bersifat horizontal, mereka sama semua. Jadi bila orang-orang ras kaukasoid itu kok ingin main ke ras mongoloid, ya mereka bercampur jadi perkawinan ras antar ras gitu, nanti menjadikan komunitas tersendiri lagi. Dan itu juga tidak lebih tinggi maupun tidak lebih rendah daripada orang tua mereka, tetap sama intinya. Jadi lebih gampang lah, lebih terbuka. Secara agama pun lebih gampang. Dari yang agama Islam itu kok mungkin ada yang murtad masuk ke Kristen, mereka juga langsung diterima oleh komunitas Kristen. Maksudnya di sini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang harus dikorbankan, mereka tidak harus berjuang lebih keras. Karena kan apa? Karena kan kelas yang ada itu setara atau horizontal. Jadi tidak memiliki, ya mungkin memiliki nilai, namun nilainya tidak bisa lebih tinggi daripada nilai-nilai stratifikasi, nilai-nilai kelas stratifikasi. Oke, poin ketiga terakhir yaitu wajah komunitas pada gabungan itu sangat tertutup. Kenapa? Karena sudah memakai hierarki ditambahi dengan horizontal. Ya tadi contohnya yang cendekia sama cendekia muslim itu, yang komunitas cendekia muslim itu komunitas yang berisi orang-orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan juga beragama Islam. Pada struktur kemasyarakatan yang bersifat stratifikasi itu terdapat contoh yaitu tingkat pendidikan yang tinggi atau tingkat pendidikan yang rendah. Pada gabungan ini sudah terlihat cendekia itu terdapat pada tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan muslim itu terdapat pada struktur kemasyarakatan diferensia atau yang setara horizontal, yaitu antar agama, baik itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya, itu sama, satu rata, satu garis, tidak naik garisnya, satu garis lurus horizontal. Jadi ini sangat-sangat tertutup sekali karena lebih sulit daripada struktur kemasyarakatan yang stratifikasi. Struktur kemasyarakatan yang gabungan ini lebih sulit dikarenakan harus memiliki kelas vertikal dan Anda juga harus memiliki modal kelas horizontal agar dapat masuk ke dalam komunitas yang diinginkan. Kita paham sampai sini? Kita lanjut ke slide yang menerangkan tentang pengertian psikologi komunitas. Apa sih itu psikologi komunitas? Jadi, psikologi komunitas itu adalah bidang psikologi yang memiliki objek kajian hubungan individu
lingkungan komunitas, dan lingkungan yang lebih luas untuk mencapai tujuan kesejahteraan komunitas. Nah, dalam enaknya, sederhananya, psikologi komunitas ini membantu orang-orang dalam komunitas. Karena komunitas itu unik. Komunitas itu berisi beragam individu dengan segala keunikannya masing-masing. Jadi psikologi komunitas ini mencoba membantu agar komunitas ini sehat. Sebagai pedoman, para individu ini menjalankan perilakunya pada komunitas yang ia masuki. Ya, sampai sini paham? Sebenarnya psikologi komunitas ini dahulu masuk pada psikologi klinis pada tahun 1963 oleh Kennedy Bill. Namun pada tahun 1965, yaitu pada saat diadakannya konferensi di mana ada konferensi tersebut, para psikolog membahas mengenai masa depan dan peran kesehatan mental. Lalu terbentuklah komunitas psikologi yang disebut dengan Badan American Psychological Community. Nah, dari situ muncullah istilah psikologi komunitas. Seperti itu. Lalu, apa sih sasaran daripada psikologi komunitas itu? Sasaran atau tujuannya? Oke, kita lihat sasaran atau tujuan daripada psikologi komunitas. Yang pertama adalah prevention rather than treatment, atau mencegah lebih baik daripada mengobati, yaitu dalam hal-hal lingkungan. Biasanya kalau prevention rather than treatment, bila di komunitas itu seperti pencegahan seks bebas yang berada di komunitas A, misal pencegahan kekerasan seksual yang ada pada komunitas B atau yang lain. Mereka lebih menekankan prevensi daripada treatment. Sampai sini paham? Oke. Biasanya apa? Kenapa mereka menekankan prevensi? Karena pada komunitas itu memiliki aturan. Dari prevensi itu juga ada dari prevensi, dari penekanan itu juga nantinya ada hukuman apabila ada yang melanggar. Makanya mereka lebih menekankan prevensi daripada treatment. Bila treatment yang terus dijalankan tanpa adanya penekanan, mereka anggap sangat sulit karena komunitas itu terdiri dari berbagai macam individu dengan keunikannya. Oke, kita masuk ke tujuan yang kedua, yaitu emphasis on strengths and competencies, yaitu melakukan pelatihan terhadap kekuatan dan juga kompetensi. Apa itu pelatihan yang dilakukan? Apa itu kekuatan yang dimaksud? Apa itu kompetensi yang dimaksud? Pelatihan yang dimaksud dalam psikologi komunitas ini adalah pelatihan dalam berbicara, pelatihan dalam bersosial, sehingga meningkatkan kompetensi-kompetensi dan juga kekuatan-kekuatan sosial yang ada pada diri kita. Kita menumbuhkan jiwa-jiwa sosial kita, jiwa-jiwa empati kita menumbuhkan jiwa-jiwa kebersamaan kita. Itulah tujuan yang kedua. Lanjut ke tujuan yang ketiga, yaitu pandangan atau perspektif ekologi, atau dalam bahasa Inggrisnya ecological perspective. Pandangan atau perspektif ekologi ini menyangkut daripada lingkungan yang ada. Secara psikologi komunitas ini tidak mengenyampingkan lingkungan. Kenapa? Karena yang namanya komunitas itu berdasarkan sama lingkungan, baik itu minat maupun geografis yang ada, ya kan? Benar. Nah, dari situ tujuan daripada psikologi komunitas ini adalah
memandang lingkungan ini sebaik mungkin, memandang lingkungan yang ada di sekitarnya, minat yang ia ikuti, baik itu berbeda pandangan pun mereka tetap husnudzon, mereka tetap berpositif thinking bahwa pandangan atau perspektif yang mereka pancarkan, yang mereka proyeksikan itu baik, tidak hanya berisi fitnah-fitnah melulu, sehingga komunitas yang dibangun mereka sehat, perspektif mereka terhadap anggota sehat, seperti itu. Jangankan terhadap anggota, apabila mereka sudah bisa memandang ekologikal atau perspektif terhadap lingkungan itu bisa mencapai ke komunitas yang lain, mereka memandang komunitas lain baik, anggota tidak usah dipertanyakan, pasti tetap dipandang baik oleh mereka, sesama anggota maksud saya mereka itu. Oke, kita lanjut kepada tujuan keempat, yaitu respect for diversity. Ya, ini lebih terkait daripada tujuan yang ketiga tadi. Ya, berkaitan banget. Jadi respect for diversity itu apabila kita masuk ke dalam komunitas, utamanya komunitas yang memiliki stratifikasi, ya kan? Itu kan kita tidak tahu. Kita kan tidak satu garis, tidak satu horizontal. Agama kita tidak sama semua, ras kita tidak sama semua. Namun stratifikasi kita sama. Misalnya kita masuk ke jenjang pendidikan S1. Di dalam S1 itu tidak semua melulu agama Islam, tidak semua melulu ras mereka Mongoloid, ada yang Kaukasoid juga. Ya, dari situ kita bisa menghormati keberagaman. Dari situ kita bisa menghormati keberagaman. Begitupun juga yang memiliki struktur kemasyarakatan diferensial. Mereka yang beragama Islam tidak melulu mereka berada pada strata ekonomi yang rendah. Enggak. Ada yang ekonomi yang tinggi, ada yang menengah, ada juga yang rendah. Nah, dari situ psikologi komunitas memiliki tujuan mengajarkan kepada member-member, anggota-anggota komunitas yang ada itu untuk menghormati perbedaan atau respect for diversity. Kita lanjut ke poin ke-5, yaitu empowerment. Empowerment atau peningkatan kemampuan individu itu bisa dijabarkan sebagai peningkatan kemampuan individu kita dalam bersosialisasi terhadap sesama maupun terhadap orang yang tidak satu haluan. Jadi apabila individu itu mampu untuk bersosialisasi dengan sesama, bisa juga dikatakan mereka bakal mampu kok bersosialisasi dengan yang tidak satu haluan. Karena apa? Karena tadi sudah mengantongi tujuan keempat, yaitu respect, menghormati terhadap perbedaan. Jadi individu-individu yang ada di komunitas ini, bila dikasih psikologi komunitas, mereka akan ditempa agar komunitas ini jalan, membernya jalan semua, anggota-anggotanya jalan semua. Seperti itu. Kita lanjut ke tujuan ke-6, yaitu choice among alternative, atau pemilihan di antara beberapa alternatif. Di sini orang-orang yang masuk ke dalam komunitas, apabila dikasih psikologi komunitas, mereka akan mampu bersifat demokratis. Mereka akan menerima yang namanya kekalahan. Karena mereka tahu, mereka dapat memilih alternatif yang bagaimana apabila mereka menemui masalah sekian, apabila mereka menemui masalah berikut, alternatif yang bagaimana, mereka memiliki pemilihan yang banyak. Mereka sangat demokratis sekali, mereka pandai hitung-hitungan. Apabila saya masuk ke alternatif yang ini, apakah saya bakal menerima kegagalan lebih besar daripada alternatif yang lain. Mereka melakukan polling,
meskipun dengan dirinya sendiri. Polling yang dimaksud di sini adalah polling mengenai perasaan mereka, apakah sreg. Polling mengenai kemampuan mereka, apakah bisa. Tapi untuk yang komunitas lebih besarnya lagi, apabila adanya masalah pada komunitas tersebut, mereka melakukan pemilihan dengan alternatif. Alternatifnya apa? Mereka bermusyawarah, lalu memiliki mufakat. Nah, ini tujuan psikologi komunitas itu ya ini. Apabila adanya masalah pada komunitas, maka mereka mampu meredam emosi mereka, mampu meredam ego mereka, agar mereka memiliki alternatif lain untuk yang disampaikan daripada ego mereka yang disampaikan. Ya, kita lanjut ke tujuan ketujuh, yaitu action research. Action research atau melakukan penelitian ilmiah itu merupakan tujuan daripada psikologi komunitas sebagai ilmu. Tujuan psikologi komunitas sebagai ilmu yaitu melakukan penelitian yang ilmiah. Penelitian yang ilmiah seperti komunitas-komunitas masyarakat Baduy Dalam mungkin. Jadi kebanyakan orang-orang cendekia itu melakukan penelitian ilmiah terhadap komunitas-komunitas tersebut agar mereka lebih mengetahui bagaimana kerekatan antar anggotanya, bagaimana cara dan juga tatanan daripada komunitas tersebut. Nah, itu action research itu yang dimaksud ya kayak gitu. Kita lanjut ke tujuan ke-8, yaitu social change atau perubahan sosial. Dari perubahan sosial ini bisa dimasukkan kepada tujuan psikologi komunitas yang terapan lah, tidak sebagai ilmu yang terapan. Jadi orang-orang yang utamanya itu stratifikasi utamanya. Terkadang kan ada orang yang berumur sekian itu memiliki strata pendidikan rendah, lalu di umur lanjutnya lagi mereka mampu ke strata yang lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud perubahan sosial itu di situ, agar tidak terjadi adanya shock antara dua orang yang memiliki sosial berbeda. Jadi perubahan sosial ini memiliki peranan penting terhadap individu-individu pada komunitas yang ada. Dan psikologi komunitas berusaha untuk melakukan perubahan sosial ini secara perlahan agar tidak terjadi culture shock antara satu strata atau satu kelas dengan kelas yang lainnya. Tidak terjadi bentrok begitu. Terima kasih. Untuk poin ke-9 mengenai tujuan psikologi komunitas yaitu collaboration with other disciplines, yaitu kerjasama dengan ilmu yang lain. Collaboration with other discipline. Kerjasama dengan ilmu yang lain ini ya bisa yang paling sangat dekat yaitu ilmu antropologi dan sosiologi. Mereka sangat dekat sekali mengenai komunitas ini. Namun dibalik semua itu, namanya manusia kan memiliki jiwa. Maka psikologi kerjasama dengan antropologi dan juga sosiologi agar mampu menciptakan kesejahteraan komunitas itu, keamanan dan kesejahteraan komunitas itu, kebahagiaan pula, ya kan? Kita ke tujuan terakhir yaitu essence of community, rasa kebersamaan. Tujuan daripada psikologi komunitas yang terakhir adalah anggotanya memiliki rasa kebersamaan. Jadi ini tentang rasa. Rasa itu berawal dari jiwa. Jiwa itu digerakkan oleh perasaan kita. Nah, apabila mereka sudah sreg dengan yang namanya peraturan yang ada di situ, dengan yang namanya pembagian kelas yang ada,
Mereka akan saling memiliki antar satu anggota dengan anggota yang lainnya. Mereka akan memiliki sikap sense of community. Mereka akan memiliki sikap rasa kebersamaan itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda paham apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan tidak lupa, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, ya silahkan. Apabila tidak ada, ya tidak apa-apa. Oke, untuk saatnya saya tutup.